Hadir dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh PT BIT atau Business Intelligence Technology supported by Teleprime Indonesia. Perkenalkan, nama saya Windy Kusrianti, selaku representatif dari PT BIT sekaligus moderator untuk webinar hari ini yang mengambil tema peran penting software accounting pada bisnis logistik. Diskusi virtual kita hari ini akan menghadirkan pembicara yang sudah berkecimpung di dunia logistik dan tentunya sangat berpengalaman dalam penggunaan Teleprime-nya sendiri, yaitu Ibu Vira Yunandar, yang kebetulan sudah hadir bersama kita saat ini. Halo Ibu Vira. Selanjutnya, saya berharap Bapak, Ibu, dan teman-teman sekaligus dapat mengikuti webinar ini sampai akhir acara karena akan ada informasi mengenai informasi dan sharing user experience dari salah satu pengguna Teleprime, yaitu Bapak Binot dari PT Global Freight Semesta, perusahaan yang sudah bergerak di bidang logistik dan akan bergabung bersama kita untuk berbagi pengalaman beliau mengenai software accounting dan pengalamannya selama menggunakan software accounting itu tersendiri. Kami juga akan menyajikan demo di akhir webinar kali ini yang sangat membantu Bapak Ibu dalam penggunaan Teli dalam bisnis dan usahanya. Juga kami akan buka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui tentang Teli dan trading dan logistik itu sendiri. Selanjutnya, sebelum kita memulai diskusi kita kali ini, saya akan menginformasikan sedikit mengenai PT BIT. PT BIT yang berdiri pada tahun 2002 ini merupakan perusahaan solusi di bidang IT yang cerdas, aman, dan scalable. Kami memberikan solusi di bidang software accounting dengan salah satu produk kami yaitu Teleprime, dan juga kami memiliki aplikasi HR yaitu Enta, dan juga kami merupakan salah satu gold partner Microsoft. Saat ini, kami sudah melayani kurang lebih dari 1.000 customer di Indonesia dan berkantor pusat di Jakarta. Visi kami menjadi pemimpin yang memiliki gagasan kuat dalam industri teknologi informasi. Dengan itu, kami memiliki misi untuk menciptakan dan memelihara lingkungan profesional yang sangat terampil dan berfokus pada kepuasan pelanggan. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, salah satu produk kami, yaitu Teleprime, merupakan software accounting yang dapat memberikan solusi untuk mempermudah dalam pencatatan dan pembuatan laporan, tidak hanya dalam hal keuangan, namun juga dalam inventory management, sales, purchase, dan lainnya. Kami adalah award-winning perusahaan global yang sudah menjadi pionir sejak tahun 1986. Kami sudah melayani lebih dari 2 juta pengguna di dunia yang memiliki kualitas research and development yang mumpuni. Di dalam webinar ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman akan mendapatkan informasi yang cukup banyak mengenai betapa pentingnya solusi software accounting ini dalam memanage dan mengontrol bisnis kita yang bergerak di bidang logistik, yang mana akan kita bahas secara eksklusif dan terperinci. Oleh karena itu, langsung saja ya saya mempersilahkan pembicara kita yang pertama hari ini, yaitu Ibu Vira Yunandar, untuk memberikan penjelasan lebih mengenai software accounting Teleprime itu sendiri. Dan juga kepada partisipan, jika Anda memiliki pertanyaan selama Ibu Vira memberikan penjelasan mengenai Teli, boleh langsung tulis aja nih di kolom komentar kita. Dan langsung saja untuk Ibu Vira Yunandar, kami persilahkan. Halo, baik. Terima kasih Mbak Windy atas kesempatannya. Iya, apa kabar Ibu Vira? Alhamdulillah baik-baik aja. Selamat pagi juga untuk Bapak dan Ibu partisipan yang sudah hadir di webinar bersama Teleprime kali ini. Ini saya langsung mulai aja ya Mbak Windy ya. Oh iya, boleh banget Mbak Vira. Halo Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Vira Yunandar. Jadi di sini saya akan sharing kecil bagaimana apa yang saya alami atau apa yang saya rasakan selama perusahaan saya menggunakan Teleprime. Nah kebetulan di hari ini sangat cocok juga temanya, yakni peran penting software accounting dalam bisnis logistik. Nah
sudah kita ketahui jika bisnis logistik di Indonesia sekarang adalah salah satu bidang usaha yang tingkat pertumbuhannya sangat tinggi. Kenapa? Karena sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi yang sangat canggih, itu membuat permintaan terhadap jasa logistik sangat meningkat dari waktu ke waktu. Nah, untuk melihat kinerja yang baik dari bisnis logistik ini harus didukung oleh upaya-upaya besar di mana kita mewujudkan sistem logistik yang efektif dan efisien. Caranya seperti apa Bapak dan Ibu? Menurut saya salah satunya adalah dengan menerapkan sistem keuangan yang baik. Boleh di next Mbak Windy? Boleh di next layarnya, sorry. Oke. Oke, nah, why logistic business needs a good IT solution? Kenapa sih kita yang bergerak di bidang logistik atau bidang yang lain, khusus di sini saya akan membahas khusus untuk di bidang logistik sendiri. Kenapa sih kita memerlukan a good IT solution, terutama untuk software accounting and financialnya yang pertama. Jadi karena kita mempunyai banyak kebutuhan di sistem ini menyediakan end-to-end modern logistic solution. Maksudnya apa nih? Jadi solusi logistik yang modern secara end-to-end ini dari awal kita melakukan pencatatan mengenai customer kita atau supplier kita sampai piutang, umur piutang, terus juga jatuh tempo piutang, segala macam laporan seperti laporan laba rugi dan neraca itu bisa digunakan di dalam IT solution ini. Nah, sehingga membuat supply chain management kita menjadi lancar. Maksudnya gimana nih supply chain management kita menjadi lancar? Kita bisa mengecek manajemen inventaris kita, terus juga penjualan dan pembelian kita, terus juga untuk invoice, terus manajemen batch yang berguna untuk bidang logistik itu bisa kita cek. Nah, sehingga itu membuat perusahaan kita menjadi lebih baik dan pengiriman yang kita lakukan menjadi tepat waktu. Kenapa tepat waktu? Karena segala transaksi dari mulai pemesanan jasa oleh customer itu sudah terekam dengan baik di sistem akuntansi, sistem accounting dan finansial ini. Lalu ini juga membuat sinkronisasi antar pemangku kepentingan atau seperti staff yang menggunakan talinya sendiri, terus juga kita sebagai decision maker itu menjadi berkesinambungan, saling sinkron, bisa kita cek seperti itu, sehingga kita bisa mengurangi bisnis expenses yang berlebihan. Perpaduan yang sangat dibutuhkan, apalagi sekarang kita menggunakan cadangannya di cloud computing. Jadi kita nggak perlu takut data kita kesebar atau data kita hilang karena kita punya backupnya nih melalui software ini seperti itu. Jadi kita bisa meningkatkan efisiensi operasional secara lebih baik, seperti halnya lebih banyak peluang, terus juga lebih banyak penghematan waktu sehingga kita bisa fokus nih untuk aspek bisnis yang lain, karena untuk accounting dan finance-nya sendiri sudah terhandle oleh staff yang menangani Teleprime ini. Boleh di next? Nah, kan kenapa nih saya diundang nih oleh tim Teleprime untuk membicarakan pengalaman saya, karena benar Bapak dan Ibu, jadi saya sudah memakai Teli dalam beberapa waktu terakhir. Kenapa sih Teli ini membantu saya? Yang pertama, sesuai nih seperti di slide, Teli ini merupakan complete finance management software yang sangat affordable. Harganya 250 ribuan rupiah itu per user, per pengguna, dan per bulan. Dia ini juga available secara kabelan atau on premise dan juga on cloud. Maksudnya on cloud gimana? Nah, di sini nih saya merasa ini memberikan manfaat yang lebih buat saya. Kenapa? Karena kan semenjak pandemi ya Bapak dan Ibu, kita mempunyai shift untuk karyawan yang masuk secara WFH atau tidak. Nah, mungkin kalau di gudang itu sebisa mungkin karyawan kita work from office terus, masuk ke gudang terus. Nah, untuk staff biasanya kita akan melakukan shift nih, pergantian hari di mana mereka akan bekerja dari rumah. Nah, dengan adanya Teli, waktu itu saya ditawarkan dan dijelaskan oleh tim Telinya sendiri, ternyata Teli ini memiliki fitur Teli on Cloud. Jenis produknya ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Saya bingung, wah di mana saja dan kapan saja gimana ya maksudnya gitu. Ternyata Teli on Cloud ini
bisa diakses dari rumah oleh para staf selama internet mereka itu stabil, entah mereka di bandara atau mereka mau dimanapun di manapun tempat, yang penting internetnya stabil, dia bisa mengakses tele dan bisa mengirim laporan ke kita secara waktu yang tidak delay gitu loh. Jadi tidak, walaupun mereka di rumah, pekerjaannya tidak terganggu, mereka bisa menggunakan tele tanpa perlu kabelan, mereka juga bisa mengeprint menggunakan local printer mereka di rumah, seperti itu. Nah, lalu juga di Teleprime ini dia bisa manage payable and receivable, hutang dan piutang kita dengan mudah, yang akan saya jelaskan nanti, akan saya sharing nanti. Untuk pembuatan invoice juga mudah, terus juga bagaimana kita memanage, mengkontrol daily cash flow kita dengan mudah, terus juga apalagi kita nih Bapak dan Ibu yang punya banyak cabang atau banyak gudang. Nah, di Tele ini dia mempunyai feature multiple warehouse dan branches. Jadi nggak perlu takut data gudang kita beda atau data cabang beda, karena ini bisa tercatat dengan baik. Terus jika kita banyak multiple vendor, multiple customers, jadi data-data yang data-data banyak customer itu juga bisa masuk ke Teleprime. Nah, untuk kita yang menggunakan atau Bapak dan Ibu punya layanan ekspor impor, ternyata di Tele multiple currencies yang dengan mudah dia memanage apa yang kita perlukan selama transaksi ekspor dan impor tersebut. Nah, yang nggak kalah pentingnya, ternyata di Teleprime ini dia mempunyai laporan yang sangat lengkap Bapak dan Ibu. Kenapa saya bilang sangat lengkap? Karena dari mulai laporan finance, laporan accounting, laporan inventory, semuanya ada. Mungkin nanti saya bahas di slide berikutnya ya. Nah, selain itu dia juga bisa mengkontrol limit kredit kita. Maksudnya seperti apa? Nanti juga akan saya jelaskan lagi. Boleh di next? Nah, ini yang maksud saya lengkap banget nih Bapak dan Ibu. Saya juga kaget gitu loh pas tahu ya kan. Jadi ini kita akan membahas kenapa sih Teleprime ini benar-benar sebuah good financial solution untuk bisnis kita. Ini saya dengan pengalaman sendiri, pas pertama saya tahu itu kaget. Kenapa? Karena ternyata software ini all in one modul, semua modulnya lengkap. Yang saya tahu ada beberapa software juga di mana kalau kita perlu selain modul accounting, misalnya kita perlu modul inventory, itu kita harus melakukan penambahan bayar lagi gitu. Ternyata di Tele sendiri, sejak kita membayar pada awal pertama kita install Tele, itu terdapat 6 modul. Ya, antara lain ada inventory management, terus juga ada manajemen penjualan, yang penting accounting yang paling penting kan. Selain itu ada financial management, receivable and payable management, juga purchase management. Nah, untuk di accountingnya sendiri, itu seperti laporan buku besar, terus juga pembukuan buku bank atau misal pembukuan kas, purchase or sales register, tagihan hutang, tagihan piutang, terus juga manajemen grup, buku besar, apalagi ya saya ingat-ingat dulu nih, mengelola beberapa perusahaan seperti yang tadi sudah saya katakan, multiple company itu bisa di Tele, terus juga transaksi lampau itu ternyata bisa juga digunakan di modul accounting di Teleprime. Nah, untuk di modul financial management sendiri, kita bisa ya seperti laporan standar ya Bapak dan Ibu, ada neraca keuangan, laporan laba dan rugi, neraca saldo, terus apa lagi tuh, analisis rasio, terus juga apa namanya masih juga banyak hal lain seperti konfigurasi pencetakan cek atau manajemen yang lain, rekonsiliasi bank atau juga payment advice, slip penyetoran itu ada di financial managementnya. Nah, yang saya suka ini feature receivable and payable management ya. Kenapa nih saya suka gitu kan ya? Jadi di modul hutang piutang ini ada suatu fitur di mana kita bisa set-up atau menentukan limit kredit atau limit pengeluaran bagi perusahaan kita. Jadi kita nggak perlu takut bakal kebobolan. Misalnya nih Bapak dan Ibu, bulan ini saya set up kredit saya nggak boleh nih lebih dari 500 juta. Nah, nanti saya set up di Teli, jadi dia ada reminder sendiri kalau pengeluaran saya udah sekian nih. Jadi saya bisa kontrol kredit saya nggak lebih dari yang sudah direncanakan sebelumnya. Karena kita bisa melihat budget versus actualnya
yang sudah berjalan seperti apa. Nah, nanti ada perbandingannya gitu. Mungkin nanti pas demo atau kapan tim Teli bisa menjelaskan lebih lanjut ya, karena saya sudah cuma menjelaskan apa yang saya rasakan. Nah, untuk purchase management atau manajemen modul pembelian itu seperti hal-hal umum lainnya. Untuk inventory management sendiri, manajemen inventories itu juga cukup lengkap menurut saya di Teleprime, karena saya hanya butuh biasanya untuk stok grup atau misalnya ada barang-barang gitu kan, terus kategorisasi yang ada di gudang, terus juga lokasi atau data-data gudang dan manajemen pengelolaannya itu juga saya bisa masukkan di Teleprime. Terus juga untuk stok saya yang sudah tanggalnya sudah mendekati waktu kadaluarsa atau expire-nya itu juga bisa kita set up di Teli sekian tanggal sekian lo masuk gudang misalnya kan. Nah, nanti pas udah mendekati expire nanti akan ada remindernya ternyata di Teli. Wah, itu sangat membantu ya. Jadi saya nggak perlu repot-repot juga. Jadi saya tinggal nanya gini sama staff atau user yang menggunakan Teli. Ini reminder yang ini per minggu nih saya mau minta yang mendekati expire apa aja ya seperti itu. Nah, terus juga kita bisa pelacakan barang, reorder level, segala macamnya ada di inventory management. Nah, untuk sales manajemennya, sales dan purchase manajemennya ini dari sales order, purchase order, invoice segala macam itu menurut saya juga lengkap karena kalau saya waktu itu bisa nih ternyata custom logo mau gimana atau custom invoice penampilan invoice-nya looknya itu mau gimana nih yang sesuai perusahaan kita. Oh, ternyata bisa nih, nanti kita omongin aja ke tim talentnya seperti itu. Boleh di next. Nah, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya boleh ya, mungkin kita bisa sharing-sharing, bisa tulis aja nanti di kolom Q&A-nya, kolom chatnya, nanti kita akan bahas di akhir webinar kali ini. Boleh di next. Nah, oh iya Bapak dan Ibu, kan kalau kita nih di bisnis logistik, saya ambil nih kasus yang simple, case simple aja. Kita mempunyai bisnis cycle di mana pesanan customer masuk ke kita akukan jadi pemesanan jasa. Lalu nanti kita juga setelah itu kita memberikan biaya atas pesanan customer ke kapten driver kita. Nah, selama proses pengiriman pesanan customer itu tentu aja ada biaya-biaya yang keluar yang mungkin nanti biasanya ya kita melakukan reimbursement kepada kapten drivernya. Nah, setelah pengiriman selesai, kita akan melakukan pencetakan invoice dan pengiriman invoice ke customer. Nah, jadi dari awal customer melakukan pemesanan terhadap jasa yang dibutuhkan terhadap perusahaan kita, nah maka akan terjadi kesepakatan mengenai harga dari jasa yang dipilih dan juga biaya-biaya yang biasanya muncul ya Bapak dan Ibu. Nah, seperti biaya pengawalan, biaya lain-lain, itu dari awal saya sudah melakukan pengakuan jurnal nanti oleh tim accounting saya itu sudah masuk ke Teli. Jadi kita bisa ngelacak nih pesanan customer A tanggal sekian masuk, kita kasih biaya segini. Nah, nanti dia itu terintegrasi semua gitu loh ke invoice-nya. Jadi nggak perlu takut kita kerja 2 kali, 3 kali bolak-balik Bapak dan Ibu. Ternyata saya juga baru paham dari staff saya, wah ternyata bisa terintegrasi dengan baik seperti itu. Nah, di invoice-nya sendiri kita bisa mengecek nih invoice-nya seperti apa, terus juga outstanding invoice kita berapa sih seperti itu. Terus juga untuk kredit periodnya biasanya 1 bulan ya Bapak dan Ibu. Nah, kredit periodnya berapa lama, sisa yang outstandingnya yang kira-kira mendekati penagihan itu berapa sih. Nah, ternyata kita tahu customer mana aja nih yang invoice-nya sudah mendekati dan belum terbayar. Oh, bisa kita cek dan itu memudahkan kita di saat kita melakukan penagihan ya, telepon atau kita mau telepon customer itu kita nggak perlu nyari datanya satu-satu. Ternyata di Teli kita bisa melakukan list sendiri untuk itu. Boleh di next. Nah, jadi itu menurut saya sih memudahkan ya. Jadi saya nggak perlu ngasih tahu staff saya untuk 1 kali, 2 kali, 3 kali kerja gitu loh. Jadi 1 kali kerja dari A sampai C kamu kelar gitu. Ternyata bisa terintegrasi dengan baik di Teli. Nah, untuk penagihannya sendiri di Teli ini kita bisa menyimpan data customer kita. Seingat saya bisa misal satu customer beberapa alamat gitu bisa. Jadi terus juga misalnya satu invoice dengan multiple item itu bisa. Nah, ini seperti yang di slide ya Bapak dan Ibu. Jadi dia multiple item.
tapi hanya single invoice itu bisa juga. Nah, terus untuk invoice-nya mau di gimana nih? Sesuai perusahaan kita. Nyamannya Bapak dan Ibu menampilkan apa aja nih gitu kan. Logo, printing, segala macamnya itu bisa. Kita tinggal ngomong aja nih ke tim technical tally yang nantinya akan membantu kita. Waktu itu staff saya kebetulan yang mengurusnya dan ternyata sesuai apa yang perusahaan kami mau seperti itu. Ketika invoice-nya mau bilingual atau dua bahasa itu juga bisa, atau mau Inggris saja atau mau bahasa Indonesia ternyata bisa Bapak dan Ibu seperti itu. Next. Jadi tidak benar ternyata kalau mereka kan ini software dari India ya, secara perusahaannya juga secara global, nggak hanya di Indonesia. Yang seperti tadi saya sudah dengar dari Mbak Windy, ternyata Teli ini juga digunakan oleh 2 juta pengguna di seluruh dunia. Wah banyak juga ya Bapak dan Ibu, dan termasuk saya gitu kan. Jadi menurut saya dengan all-in-one modul yang membuat dia lebih powerful itu membantu kita sebagai penjalankan bisnis, menggerakkan bisnis kita menjadi lebih mudah. Nah, apa sih untungnya untuk kita sebagai pemilik bisnis atau sebagai yang menjalankan perusahaan? Boleh di next. Nah, sebelum saya karena di Teli ini kita bisa mengakses report atau laporan apapun secara instan atau secara cepat dan mudah kapan saja gitu kan, anytime. Nah, sebelum saya masuk nih saya bahas report, saya tadi lupa. Jadi di Teli ini kita bisa juga menentukan harga pokok penjualan, terus juga seingat saya juga ada pengakuan dan pembayaran biaya masuk impor Bapak dan Ibu, itu yang penting ya. Jadi nggak perlu nggak perlu ribet-ribet lagi cari software yang lain, ternyata dia bisa masuk juga gitu modulnya. Wah saya juga kaget, ternyata sangat memudahkan gitu kan. Jadi apalagi dengan feature Tally yang saya baru tahu sangat memudahkan itu adalah feature go to atau switch to, ya benar ya Mbak Windy ya? Iya, benar banget Iya, jadi staff saya bilang itu ternyata kalau misalnya mereka sedang melakukan anggap saja rekonsiliasi bank atau membuat laporan ataupun membuat jurnal nih, anggap aja mereka lagi ngecek buku, lagi bikin buku besar. Terus saya sebagai pembuat keputusan dan partner-partner saya yang lain ingin melihat nih laporan yang sangat saya butuhkan, anggap aja mau lihat laporan laba dan rugi. Nah, kita tidak mengganggu staf kita gitu Bapak dan Ibu untuk mengecek laporannya, karena mereka tinggal klik klik atau tekan keyboard, saya lupa kuncinya apa, Alt G atau Ctrl G kalau nggak salah ya. Nah, itu mereka tidak perlu menutup pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Jadi mereka tinggal klik feature switch to go to itu, mereka akan menampilkan laporannya. Jadi mereka tinggal cetak atau tinggal email ke kita. Jadi dia nggak perlu minimize atau close tab kerjaannya gitu. Jadi saya pas lihat juga, wah ini kerjaan kamu nggak hilang, enggak katanya Bu. Jadi saya tinggal klik ini aja, kerjaan saya tetap tersimpan, terjalan, saya nggak perlu minimize, nanti layarnya langsung pindah layar aja gitu Bu ke laporan, jadi saya langsung kirim ke Ibu. Wah gitu kan, kayak cepet juga gitu kan. Jadi dengan adanya Teleprime menurut saya, bagi saya sendiri itu sangat ada efisiensinya, efektif juga ketika kita nggak punya misal karyawan banyak nih atau ada yang sakit, seenggaknya satu orang partnernya bisa lah menggantikan gitu kalau dari saya. Nah juga terus di Teli sendiri dia bisa kalau nggak salah nih personalisasi laporan, mau dengan change view atau basic of value, laporan pengecualian itu bisa juga. Nah untuk cetak logo, terus misalnya saya butuh laporan nih berdasarkan tanggal, oh ternyata dia bisa juga, periode keuangannya juga fleksibel, terus juga pemisahan tahun keuangannya itu jelas karena dia memiliki opsi pilihan untuk unit yang berkaitan seperti itu Bapak dan Ibu. Nah terus juga ketika kita melakukan pembuatan voucher, penomoran voucher itu dia sangat fleksibel. Jadi sesuai kebutuhan kita maunya gimana. Nanti biasanya tuh akan dijelaskan oleh tim telinya kepada staff kita atau kepada user kita yang menggunakan Teleprime ini. Nah, terus juga laporan berdasarkan presentasi ternyata bisa. Laporan multi akun bisa. Oh, jadi saya kaget juga. Oh, nggak sia-sia gitu ya saya bayar segini, nggak mahal juga. Maksudnya masih affordable tapi saya dapat semuanya gitu. Terus juga
bagi Bapak dan Ibu yang misalnya nggak kali aja di partisipan di sini bukan dari logistik bisnis, tenang Bapak dan Ibu, ternyata pas saya pelajari lagi nih Teleprime itu anggap aja nih kita bahas tentang bisnis lain ya selain logistik. Anggap aja nih saya B2B, anggapnya saya punya supplier atau saya punya barang, saya ternyata bisa mengecek stok barang saya sisa berapa, yang keluar berapa. Nah, ternyata stok barang A nih yang di gudang udah mau habis. Wah, ternyata Teli ini punya list sendiri. Ini udah mau habis segini. Jadi saya harus hubungi supplier saya untuk melakukan pembelian. Ternyata bisa. Itu melalui modul manajemen inventorisnya kalau nggak salah. Jadi manajemen gudang mereka juga bisa menghandle itu gitu loh. Jadi selain memudahkan kita di gudang, terus juga bisa melihat sisa stok di gudang, bisa melihat waktu limit expirednya juga, melakukan penawaran penjualan, pesanan penjualan, pengeluaran pesanan, terus juga untuk retur semuanya ada. Waktu kan lengkap banget kan. Jadi nggak hanya di bisnis logistik, kayaknya bisnis sesuai bisnisnya ya, mungkin kebutuhannya nanti fitur-fiturnya akan dijelaskan lagi oleh tim telinya sendiri. Cuma untuk bisnis secara umum kita menggerakkan perusahaan secara umum itu sudah ada di fitur standar di Teli seperti itu. Jadi nggak perlu kita takut Bapak dan Ibu data kita hilang karena mereka punya data backup dan restore sendiri. Jadi kontrol keamanan kita juga berganda. Nah, yang paling penting kita juga bisa tahu ternyata staf mana sih yang bikin laporan keuangan bulan ini gitu. Misalnya laporan keuangan ini siapa nih yang bikin atau laporan tahun kemarin itu ada di user kontrolnya mereka. Jadi kita bisa ngecek yang lagi log siapa gitu pada saat itu seperti itu. Nah, lanjut ke uh, laporan bisnisnya. Jadi laporan di Teli ini banyak ya Bapak dan Ibu, seperti saya sudah katakan tadi ada neraca keuangan, laporan laba dan rugi, neraca saldo, analisis rasio dan sebagainya. Nah, itu membuat kita bisa melihat pertumbuhan dari perusahaan kita seperti apa, bisnis kita ini maju nggak. Jadi kita bisa dikasih tahu nih, ini loh yang nggak working, ini kalau misalnya kita pengeluaran kita nih yang bulan segini nih, wah bocornya di sini, oh tahuan gitu. Jadi itu membuat waktu kita menjadi lebih cepat ketika kita membuat keputusan. Boleh di next. Nah, untuk MS reportnya sendiri ada apa aja? Nah, itu ada receivable and payable, tadi sudah saya katakan. Terus juga ada laporan arus kas, ada laporan pengeluaran dan pemasukan, ada user control, seperti sudah yang saya katakan. Terus juga ada balance sheet Bapak dan Ibu, lengkap kan? Saya juga bingung nih jelasinnya kok lengkap banget. Ada trial balance, terus juga kita bisa melihat profit kita berapa, terus juga untuk exception reportnya nanti mungkin bisa dijelaskan oleh tim tally-nya. Boleh di next. Nah, laporannya ini kan berbagai laporan ya Bapak dan Ibu yang muncul. Ternyata kita juga bisa melihat analisa-analisa seperti analisa pergerakan stok kita. Mungkin kalau di bisnis logistik, saya pakai contoh bisnis logistik aja nggak apa-apa ya. Nah, kita kan punya banyak kendaraan atau misalnya anggap aja satu kendaraannya truk lah Bapak dan Ibu ya untuk mengantar barang. Nah, kita bisa banyak truk atau kapal ini kita bisa jadikan grup sehingga kita bisa mengontrol apapun pengeluaran terhadap grup truk itu truk tersebut. Terus untuk biaya atau pendapatan masing-masing truk itu juga terkontrol dengan baik. Nah, kita juga bisa melihat top buyers atau customer mana sih yang melakukan pemesanan paling banyak atau yang melakukan pembayaran tuh secara lancar banget. Kan kita senang ya Bapak dan Ibu ya kalau misalkan customer kita bayar lancar mulu. Nah, itu kita bisa melihat top buyers kita siapa. Nah, terus juga seperti yang sudah saya katakan tadi, kita bisa melihat juga budget versus actual kita yang sudah kita budgetkan berapa, sejalan nggak sih sama yang dijalankan sekarang. Nah, untuk pembelian dan penjualan juga bisa kita cek laporannya, terus juga laporan pengeluaran perusahaan lain seperti biaya-biaya operasional perusahaan ataupun gaji karyawan itu bisa kita masuk di laporan di Teleprime ini. Jadi
Dia itu juga multilingual ya Bapak dan Ibu. Jadi multibahasa, Inggris Indonesia bisa. Ketika kita memerlukan laporan in English atau in bahasa, tinggal diklik aja kalau kata staff saya seperti itu. Nah, jadi ketika saya membutuhkan laporan multi akun, oh bisa nih pakai Teleprime. Terus juga laporan berdasarkan presentasi juga bisa, presentase gitu. Nah, terus untuk payment advice dia juga ada juga di Teli. Sebenarnya banyak fitur-fiturnya yang mungkin saya nggak tahu ya Bapak dan Ibu, karena ini saya jelasin apa yang perusahaan saya terapkan aja. Nah, jadi boleh di next. Jadi menurut saya, bagi saya sendiri Teleprime ini memudahkan staff saya dan saya sebagai pengambil keputusan untuk membuat keputusan secara cepat, terus juga tidak memerlukan staf yang banyak, jadi kita bisa menghemat juga seperti itu. Nah, mungkin nanti kita boleh sharing-sharing lagi dan Bapak dan Ibu ya, boleh di kolom pertanyaan juga boleh diketik. Mungkin ada kebutuhan Bapak dan Ibu atau Ibu yang sama dengan kebutuhan perusahaan saya dan kita bisa saling membantu. Nah, ini akan saya serahkan lagi kepada tim telinya, kepada Mbak Windy. Oke, baik Ibu Fira. Uh, Terima kasih banyak Ibu Fira atas waktu dan penjelasannya juga yang sangat informatif sekali mengenai Teleprime. Seperti yang terlihat di layar saat ini, ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang logistik yang sudah menggunakan Teli dalam kegiatan usahanya. Salah satunya ada PT Global Freight Semesta, di mana pada hari ini kita sangat beruntung sekali karena Bapak Binot selaku Chief Finance Officer dari Global Freight Semesta ini dapat hadir menemani kita untuk berbagi pengalaman beliau selama beliau menggunakan Teli sebagai solusi dalam kegiatan akunting di perusahaan beliau ini. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Binot untuk bergabung bersama kita. Halo Pak Binot. Halo. Halo Pak Binot. Halo, selamat pagi Pak Binot. Halo, sebentar ya Ibu Bapak, sepertinya ada kesalahan di jaringan nih. Kita tunggu Pak Binot sebentar lagi ya.
Untuk partisipan yang baru join, kita sambil menunggu Pak Binot sebentar ya. Ada kesalahan teknis kayaknya di Pak Binot sebentar ya. Halo Bapak Ibu, maaf nih sebelumnya ada kesalahan teknis kayaknya, kita nggak bisa nge-reach Pak Binotnya. Kita lanjut dulu ke sesi selanjutnya yaitu demo. Sebelumnya dijelaskan nih oleh Ibu Vira mengenai software accounting Teleprime ini kan ya. Terus juga kita udah lihat penjelasannya sedikit dari Ibu Vira. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan bagaimana sih untuk penggunaan Teleprime sendiri. Langsung saja kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu demo software accounting Teleprime yang akan dilakukan oleh perwakilan tim teknikal kami, yaitu Mbak Eka Manalisa. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Windy atas kesempatan hari ini, dan selamat siang untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih yang sudah berkesempatan hadir atau yang mengikuti acara webinar kita kali ini terkait perusahaan logistik. Jadi di sini saya ingin mendemokan atau mendemonstrasikan terkait aplikasi Teleprime software accounting di perusahaan logistik seperti itu. Jadi ini saya tampilkan dulu sedikit tampilan-tampilan dalam Teleprime. Kemudian selanjutnya saya akan langsung melanjut ke aplikasinya langsung seperti itu. Ini mulai dari transaksi-transaksi yang biasa kita lakukan untuk kegiatan operasional atau sehari-hari. Ini adalah tampilannya saja. Kemudian kita bisa langsung demo ke Teleprime-nya saja ya Bapak Ibu semua. Jadi ini adalah tampilan awal saat kita membuka software Teleprime. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada berbagai menu bar yang horizontal maupun vertikal. Nanti kita akan lihat satu-satu dan fungsinya tuh apa saja yang ada di Teleprime itu sendiri. Di sini mungkin pertama-pertama saat kita sudah memiliki software Teleprime, kita perlu yang namanya mengatur atau menginput perusahaan Bapak Ibu semua. Di sini di menu company. Mohon maaf Bapak Ibu, ternyata telinya softwarenya belum terlihat ya Bapak Ibu di layar. Sebentar. Oke, jadi saya mulai dari awal mungkin ya. Tadi belum juga ya. Oke, jadi mungkin baru kelihatan ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Jadi ini adalah tampilan awalnya ya dari software accounting Teleprime.
Jadi ini adalah tampilan ada menu bar horizontal seperti ini mulai dari company. Ini adalah saat kita ingin mengatur atau mengelola perusahaan yang akan kita input seperti itu. Di sini mulai dari membuat atau menginput nama perusahaan kita, atau ingin melihat daftar-daftar perusahaan Bapak Ibu mungkin yang punya cabang lain, misalnya lebih dari satu perusahaan, itu juga kita bisa input lebih dari satu atau berdasarkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Itu. Ini adalah untuk kita mengatur segala perusahaan terkait perusahaan Bapak Ibu semua. Jadi setelah kita menginput, di sini akan ditampilkan dari nama perusahaan yang Bapak Ibu sudah buat. Ketika kita mengklik atau create di sini. Di sini kita hanya perlu memasukkan nama perusahaan, kemudian detail-detail perusahaan Bapak Ibu semua. Jadi sangat mudah. Kemudian untuk ingin memasukkan financial year-nya, itu intinya terkait data perusahaan Bapak Ibu semua. Kemudian setelah kita sudah memiliki data perusahaan yang akan kita buat transaksi sehari-hari atau kegiatan-kegiatan penjualan atau pembelian atau transaksi operasional, kita bisa kemudian kita bisa langsung ke menu master of data di sini. Kita bisa kemudian membuat data baru, atau di sini ada berbagai macam accounting master ya Bapak Ibu semua. Bisa dilihat di sini untuk grup, yaitu adalah klasifikasi grup terkait akun transaksi atau akun dari COA yang Bapak Ibu akan input seperti itu. Kemudian ledger ada untuk detail sendiri, kita sebutnya ledger. Jika untuk transaksi kita biasanya sebut COA atau chart of account biasanya, atau akun transaksi yang biasa Bapak Ibu gunakan di perusahaan. Kemudian kita juga bisa setup currency, bisa input secara manual di sini, dan unlimited untuk penginputan currency-nya itu sendiri. Kemudian ada voucher juga, rates of exchange-nya juga. Jadi ini sangat lengkap ya Bapak Ibu untuk kegiatan usaha. Untuk secara umum itu detailnya sangat lengkap untuk fitur-fiturnya sendiri. Kemudian ada voucher type-nya juga. Di sini kita bisa masukkan tipe-tipe voucher yang Bapak Ibu semua butuhkan. Mulai dari kita bisa setting atau berdasarkan keinginan seperti mau activate voucher type-nya, mungkin mau diaktif, tinggal kita klik yes or no-nya seperti itu. Atau mungkin pengaturan atau yang diperlukan oleh Ibu Bapak semua. Jadi ini adalah saat kita ingin membuat atau menginput jenis voucher yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Itu tergantung, biasanya mungkin di perusahaan logistik atau perusahaan lain mungkin memiliki tipe-tipe voucher yang berbeda, mungkin seperti itu. Kemudian ada inventory master. Ini untuk terkait kita mengatur item-item atau stok inventory yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Misalnya kita ingin mengkategorikan inventory kita berdasarkan grup, kemudian ada juga yang mengklasifikasikan berdasarkan kategori juga, atau yang per item itu bisa diklasifikasikan berdasarkan macam-macam grup atau kategori yang sudah ada di sini. Kemudian ada unitnya untuk input unit, misalnya ada pieces atau unit-unit lainnya kita bisa input di sini. Kemudian untuk
mengatur, misalnya kita Bapak Ibu mungkin memiliki gudang di berbagai daerah, kita juga bisa input di godown ini. Kita bisa menginputnya jika ada. Jadi kita bisa mengatur segala persediaan kita dari setiap gudang, Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Itu adalah untuk menu-menu saat kita membuat menu-menu baru atau transaksi-transaksi seperti voucher maupun ledger maupun COA, itu bisa kita create di master account di sini. Oh iya, ternyata ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan dari Pak Hengki. Terima kasih Bapak Hengki atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya adalah, apakah software ini bisa untuk perusahaan kecil atau toko atau distributor ya? Gitu. Jadi Teleprime itu sendiri bisa ya Bapak Ibu untuk UMKM kecil maupun menengah maupun besar tuh bisa. Karena kita memiliki bisa di custom juga berdasarkan sesuai dengan kebutuhan usaha Bapak Ibu sekalian. Jadi ini biasanya untuk skala kecil maupun besar tuh bisa, tergantung dari kebutuhan dari Bapak Ibu terkait usahanya Bapak Ibu. Misalnya mungkin nggak berbeda dari usaha-usaha atau sektor lainnya, jadi kita bisa bisa di custom juga berdasarkan kebutuhan usaha Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu Bapak Hengki. Mungkin kalau misalnya ada yang belum jelas atau mau ada yang ditanyakan lagi, boleh silakan, kita sangat terbuka terkait pertanyaan-pertanyaan. Jadi sambil santai saja, sambil kita praktek maupun sambil tanya jawab, seperti itu. Jadi di sini kita untuk pemilihan bahasa juga kita bisa ya Bapak Ibu, seperti tadi Mbak Vira tuh sudah banyak sekali, tapi mungkin untuk yang Bapak Ibu yang baru join akan saya jelaskan kembali. Jadi tadi sudah dijelaskan cukup banyak terkait Teleprime atau pengenalan tentang software Teleprime. Ya, jadi untuk modul di Teleprime ini tuh sudah sangat lengkap ya Bapak Ibu, untuk maupun finansialnya, manajemennya, kemudian accounting, apalagi terus inventory, seperti itu. Jadi modulnya pun sudah lengkap untuk perusahaan-perusahaan pada umumnya, gitu. Sudah sangat lengkap. Kemudian di sini saya akan memperlihatkan kalau Teleprime ini juga bisa kita setting dengan bahasa lain, dua bahasa atau lebih, itu pun bisa. Jadi di sini kita tinggal, kalau mungkin kita ingin mengganti bahasa berdasarkan yang kita butuhkan, mungkin atau kita ingin punya laporan atau saat input transaksi ingin punya laporan dua bahasa, seperti itu Bu, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu pun bisa. Jadi tidak perlu khawatir. Di sini saya contohnya ada bahasa Indonesia juga bisa. Untuk menggantinya sangat mudah, tinggal di menu help sini, kemudian di setting, kemudian kita pilih yang language. Kalau kita mau input data yang belum ada, misalnya kita baru ingin, juga tinggal kita data entry language. Kemudian kita bisa, setelah di entry baru kita bisa lihat yang sudah kita input data bahasanya, kita lihat di display. Seperti itu. Kemudian kita pilih saja yang bahasa yang kita butuhkan untuk pelaporan maupun penginputan. Itu adalah cara untuk berubah bahasa. Kemudian untuk transaksi, mungkin ingin Bapak Ibu yang membutuhkan mungkin kegiatan usahanya memakai mata uang asing pun juga kita bisa menambahkan mata uang yang kita butuhkan di currency sini. Jadi di sini
adalah daftar currency atau mata uang yang sudah saya input sebelumnya. Seperti yang sebelumnya tadi juga saya sudah perlihatkan, cara untuk penginputan currency itu juga sangat mudah ya. Pokoknya ketika kita ingin membuat akun apapun itu, kita bisa langsung di-create di sini. Ini dan kita langsung masuk kita mau membuat akun apa, mulai dari ledger atau currency atau rate tarifnya atau tipe voucher yang kita butuhkan. Seperti itu. Kemudian mungkin kita lanjut ke membuat atau melihat contoh COA atau chart of account ya Bapak Ibu, yang biasanya ini sangat penting nih ketika kita ingin membuat atau menginput transaksi operasional atau transaksi-transaksi yang Bapak Ibu sering lakukan, seperti mulai dari mungkin penerimaan jasa atau penjualan atau pengeluaran biaya seperti itu. Jadi setiap awal mula setelah kita set perusahaan kita harus membuat yang namanya COA atau chart of account untuk transaksi-transaksi yang biasa kita gunakan. Itu kita inputnya di ledger. Dan ini ketika kita ingin melihat daftar ledger atau daftar COA yang sudah kita buat. Di sini ada beberapa contoh secara umum ya untuk di perusahaan logistik. Mungkin kalau Bapak Ibu ada tambahan terkait transaksi maupun biaya-biaya atau apa ya, jenis pendapatan yang biasa ada di perusahaan logistik, boleh banget untuk di share ke kami, diinfokan ke kami, kemudian lewat kolom chat. Jadi kita bisa sama-sama tahu nih bagaimana sih transaksi-transaksi biasanya di perusahaan logistik betulnya. Atau mungkin perusahaan Bapak Ibu yang di luar logistik pun juga boleh banget untuk merekomendasikan akun atau jenis-jenis COA yang mau kita buatkan demonya seperti itu. Biasa untuk pembuatan COA itu di-create semua ya Bapak Ibu. Kemudian untuk alter itu kita melihat daftar yang COA atau daftar grup akun yang sudah kita buat, itu kita bisa lihat di alter. Atau di chart of account juga bisa kita melihat daftar-daftar apa saja yang kita butuhkan saat melakukan penginputan transaksi. Sebelum saya lanjut ke transaksi, ada pertanyaan lagi dari Ibu Marwah ya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi di sini Bu Marwah menanyakan kalau untuk accountingnya misalnya kita ingin menginput pengeluaran atau penerimaan operasional dari beberapa account bank, apakah bisa dipisahkan per rekening banknya? Oke. Jadi maksudnya Bu Marwah ini kalau di accounting saat kita menginput transaksi, tapi kita punya banyak bank atau punya banyak alat pembayaran ya Bu Marwah. Jadi itu sangat bisa ya Bapak Ibu semua dan Bu Marwah. Kita juga inputnya di-create di sini di ledger, kemudian kita masukkan saja bank-bank yang mungkin Bapak Ibu sering gunakan seperti itu. Di sini mungkin saya akan tambahkan contohnya Bank Mandiri seperti itu. Sebentar, sepertinya sudah ada Bank Mandiri, kita cari bank yang lain. Untuk Bank Mandiri sudah saya input, kemudian kita masukkan under. Jadi ini under adalah yang sudah saya jelaskan tadi, sebelum kita membuat ledger itu ada di atasnya ada grup atau grup untuk pengklasifikasian COA yang akan kita buat. Jadi untuk grup seperti contohnya grup itu untuk di accounting seperti fixed asset, kemudian current asset, terus jadi seperti pokoknya untuk klasifikasi atau capital account ini di sini adalah list dari grup-grup yang biasanya digunakan untuk
transaksi operasional, transaksi perusahaan ya Bapak Ibu. Jadi di sini sudah lengkap. Tapi kalau mungkin di sini Bapak Ibu ingin menambahkan pun bisa, tinggal kita klik create aja jika diperlukan. Tapi kalau untuk secara umum sih biasanya di sini untuk perusahaan-perusahaan sudah lengkap ya. Di sini kita untuk bank akan kita masukkan ke account. Accountnya untuk undernya dari bank. Terus kita masukkan mungkin detail-detail yang Bapak Ibu perlukan. Jika tidak, kita enter saja, kita skip, atau kita langsung save dengan Ctrl A. Jadi itu langsung otomatis tersimpan. Jadi ini adalah tampilan ketika sudah tersimpan itu kita bisa langsung input bank-bank lain yang Bapak Ibu perlukan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan berbagai mungkin transaksi Bapak Ibu memiliki banyak alat pembayaran ya, seperti kayak pasti di perusahaan tuh apa ada petty cash, terus bank itu kita bisa input semuanya. Dan bisa juga kalau Bapak Ibu semua ingin misalnya bank BCA terus menambahkan nomor rekeningnya, mungkin Bapak Ibu punyanya bank BCA-nya banyak gitu, kita tambahkan saja nomor belakang rekeningnya atau full rekening pun boleh. Jadi bagaimana mudahnya saja Bapak Ibu untuk mendatanya seperti itu. Kita enter. Kemudian mungkin ada pertanyaan lain juga, kita masih menunggu tetap sambil saya jelaskan atau sambil berjalan ya untuk demonya. Kemudian setelah mungkin kita cukup membuat atau menginput COA atau akun transaksi, kita bisa menginput transaksi di voucher ya Bapak Ibu. Voucher ini ketika kita ingin menginput berbagai transaksi-transaksi penjualan, pembelian maupun pembayaran atau pendapatan, itu kita bisa input di menu voucher seperti itu. Ini voucher, transaksi voucher, dan ini adalah tampilan misalnya kita ingin melakukan atau menginput transaksi pembayaran. Biasanya untuk kita melakukan, kita tinggal klik saja untuk menu payment. Misalnya kita ingin melakukan pembayaran biaya, dan ini kita account-nya kita masukkan ke alat pembayaran yang kita pakai. Misalnya untuk biaya kita pakai banknya dulu atau cash itu bisa. Kita bisa, kalau misalnya di sini belum ada cash, kita tambahkan saja. Sudah deh. Biasanya kalau sudah kita input itu dia tidak akan bisa ini ya, kecuali kita menamakannya dengan nama yang berbeda. Sini ada cash. Kemudian kita mungkin melakukan transaksi apa nih? Mungkin kita mau melakukan untuk pembelian ATK itu. Kita bisa tinggal input dengan mudah dan kita masukkan nilai dari pembayaran yang sudah kita buat. Ya enter saja ya Bapak Ibu semua saat ingin men-save, atau bisa juga Ctrl A, tergantung bagaimana enaknya gitu Bapak Ibu. Kemudian setelah payment biasanya kita mungkin dapat penerimaan dari customer, seperti mungkin pembayaran hutang, kita bisa input di receipt atau penerimaan lainnya seperti itu. Mungkin kita langsung contohkan saja, misalnya di sini kita juga bisa masukkan nomor invoice ya Bapak Ibu. Misalnya ini adalah hutang dari customer, kemudian kita ingin biar bisa merecord juga untuk invoice yang sudah dibayarkan, kita bisa
input di nomor sini, kemudian kita masukkan bank atau kemana dana tersebut tertuju gitu. Di sini untuk penerimaan dari customer, biasanya kita bisa masukkan untuk penerimaan kita masukkan AR atau account receivable dari PT klien kita atau customer kita. Jadi untuk penamaannya pun itu bebas ya Bapak Ibu semua. Jadi tergantung bagaimana Bapak Ibu ingin mencatat nama customer Bapak Ibu semua. Mungkin ingin PT-nya saja, nama PT-nya saja juga boleh. Kalau di sini saya mencontohkan, saya menggunakan AR maupun AP, account payable maupun receivable. AP untuk transaksi ke vendor, mungkin saya membeli peralatan atau aset, kemudian untuk AR saya gunakan untuk ke transaksi dengan PT customer, seperti itu. Jadi biar ini juga untuk pencatatan nama customer maupun vendor kita itu bisa dijadikan database ya Bapak Ibu semua. Jadi kita bisa melihat nama-nama vendor maupun customer kita nih yang biasa sering bertransaksi dengan kita, seperti itu. Jadi untuk saat penginputan vendor ataupun customer, kita juga bisa lebih detail ya Bapak Ibu, misalnya dari alamat customer, kemudian mulai dari kontak-kontaknya, seperti itu. Jadi bisa sekaligus menjadi database untuk perusahaan kita, seperti itu. Di sini mungkin saya ingin mencontohkan kita menerima pembayaran hutang dari ini. Bukan saja nominalnya, dan ini kita bisa, metodenya kita bisa pilih, misalnya ada advance atau di muka. Biasanya ini ketika ada biaya di muka dari PT Jaya, seperti itu. Kemudian ada ini Gosref atau pada akun, biasanya ini kalau untuk ketika ada tagihan yang outstanding, seperti itu. Mungkin ini kita sudah buat data atau menginput ketika customer kita melakukan pemesanan jasa, seperti itu. Kita sudah input penerima paymentnya, maksudnya untuk pembeliannya. Kemudian dan saat pembayaran kita akan menginput di Gosref ini ketika ada tagihan yang outstanding, seperti itu. Kemudian ada pilihan juga yang new ref atau ref baru ketika ada, mungkin kita belum buat invoice nih, tapi ada pembayaran, langsung ada pembayaran, tapi kita belum buat invoice atau input transaksi pembeliannya, seperti itu. Kemudian on account itu bisa saat kalau ada tagihan yang outstanding. Maaf, ini tadi ada yang ketukar sama Gosref ini yang terhadap referensi atau yang sudah ada invoice dan mau bayar kali ini. Jadi kita sudah input invoice-nya ini Bapak Ibu, kemudian dan customer kita ingin membayar hutangnya, kemudian kita pakainya terhadap ref ini atau bahasa Indonesianya. Kemudian dia akan otomatis muncul nih transaksi atau hutang dari PT Jaya ini langsung terotomatis atau langsung muncul ketika kita ingin melakukan pembayaran. Jadi di sini kita bisa input, bisa enter, ataupun kita bisa enter dan langsung memasukkan nominal yang sudah dibayarkan. Kalaupun mungkin customer kita nggak langsung melunasi tagihan tersebut, itu kita bisa input juga di sini.
mungkin customer baru bayar menyicil setengahnya dulu seperti itu, jadi bisa. Jadi nanti akan muncul juga tagihan mungkin yang masih sisa seperti itu. Terus setelah itu sebentar. Jadi itu ada contoh untuk transaksinya. Mungkin Bapak Ibu kalau ada masukan terkait transaksi-transaksi yang bisa saya contohkan, mungkin boleh banget ya Bapak Ibu kalian, supaya kita ada interaksi, supaya kita sama-sama, mungkin ada sesuatu yang Bapak ingin lebih tahu atau mungkin yang belum saya jelaskan dan mungkin ada yang juga yang masih belum dimengerti, bisa silakan ditanyakan. Kemudian untuk kita melihat transaksi-transaksi yang sudah kita input, mulai dari penjualan, penerimaan, maupun transaksi-transaksi lain yang sudah kita input, kita bisa melihat summary-nya itu di daybook. Di sini, di menu daybook. Jadi ini akan bisa kita lihat transaksi-transaksi atau jurnal-jurnal yang sudah kita buat. Jadi untuk mungkin sebelum kita membuat laporan, sebelum kita ingin melakukan atau memprint laporan keuangan, mungkin kita bisa cek dulu di sini, mungkin ada yang salah input nominal atau jurnalnya salah, seperti itu kita bisa cek di sini untuk memeriksa sebelum kita melakukan pelaporan atau mencetak laporan-laporan yang kita butuhkan, seperti itu. Jadi di sini sudah sedikit secara umum sudah saya berikan contoh transaksi-transaksi yang mungkin ada di perusahaan logistik, seperti itu. Kemudian setelah kita lihat summary dari daybook ini, kita bisa back dengan mengklik escape seperti itu. Kemudian mungkin ke voucher lagi, mungkin tadi saya baru mencontohkan untuk transaksi-transaksi payment ya. Kemudian untuk kontra, mungkin Ibu Bapak mungkin yang ini adalah untuk transaksi kita menginput transaksi sesama alat pembayaran, seperti itu. Jadi kita menggunakannya kontra. Mungkin contohnya kita ingin top up petty cash atau mentransfer dana dari BCA 1 ke bank lain atau BCA 1 ke BCA yang lain, itu kita melakukannya dengan transaksi kontra. Jadi untuk ini saya langsung contohkan, misalnya kita melakukan transaksi kontra ya Bapak Ibu. Mungkin kita bisa ke banknya, kemudian kita masukkan ke petty cash, kita top up petty cash. Jadi transaksinya sebesar, kita masukkan nominalnya, negatif cash. Terlalu lebih, ternyata saldo mandirinya ternyata sebentar, petty cash. Ini kebalik, sorry. BCA, kemudian jadi kita tinggal enter saja, atau Ctrl A ya, bisa lebih cepatnya. Kalau terlalu lama untuk enternya sampai ke bawah seperti itu. Jadi itu sudah masuk ke daybook, seperti itu, transaksi yang sudah kita buat. Ini sudah langsung otomatis terekam. Kemudian kemudian ini untuk jurnal, mungkin ketika kita ingin merekon atau membuat transaksi antar akun, seperti itu, misalnya hutang pada
hutang gaji, kepada beban gaji, seperti itu untuk penjurnalan. Seperti biasa ya Bapak Ibu, itu kita gunakan akun jurnal. Kemudian mungkin ada transaksi pembelian, purchase, itu tergantung, tinggal kita input saja berdasarkan transaksi yang sedang dilakukan Bapak Ibu sekalian. Sini. Kemudian other voucher juga ada berbagai jenis lagi. Untuk voucher-vouchernya bisa kita lihat, ini adalah daftar-daftar voucher yang bisa Bapak Ibu gunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan Bapak Ibu. Di sini sangat cukup lengkap ya, kita lihat. Dan ada juga jurnal stok ketika Bapak Ibu mungkin memiliki stok barang, kemudian ada jurnal, kemudian untuk stok fisik itu juga bisa. Kalau mungkin untuk menambahkan jurnal mungkin yang belum ada, kita juga bisa di-input saja langsung di sini. Seperti itu. Jadi cukup mudah untuk jika Bapak Ibu memerlukan. Jadi untuk modulnya sendiri atau transaksi-transaksi yang sudah ada di Teleprime ini sih sudah cukup lengkap ya. Tapi untuk penambahan-penambahan yang lain, mungkin ada yang belum ada, itu bisa dari Teli sendiri, itu kita bisa customize juga sesuai dengan kebutuhan perusahaan Bapak Ibu semua. Karena setiap perusahaan walaupun satu industri mungkin bisa jadi transaksi maupun aturan-aturannya pun berbeda, seperti itu. Kemudian ini ada banking juga untuk kita merekonsiliasi bank, seperti itu. Tapi ini ya bank rekon seperti itu. Kemudian untuk print untuk laporan-laporan bank juga bisa. Oke, mungkin dari transaksi yang sudah saya contohkan atau mungkin ada yang kurang, boleh silakan ditanyakan ya Bapak Ibu. Jadi sambil berjalan juga, sebelum saya masuk ke laporan apa saja tadi sudah dijelaskan juga sama Mbak Vira terkait pelaporan-pelaporan apa saja sih yang bisa kita dapatkan dari Teleprime itu sendiri. Karena untuk pelaporan-pelaporannya sendiri yang bisa kita buat di Teleprime itu tuh sudah cukup dan sangat lengkap sih menurut saya. Tapi balik lagi ke kebutuhan masing-masing ya perusahaan ya Bapak Ibu. Karena untuk yang secara general atau secara umum kan pasti setiap perusahaan perlu balance sheet, terus profit loss, kemudian arus kas atau trial balance, itu di sini sudah ada gitu. Kemudian untuk Bapak Ibu juga yang ingin melihat laporan hutang piutang juga ada di sini. Jadi sudah cukup lengkap. Seperti itu. Untuk laporan inventory juga di sini ada. Mulai dari stok item, summary-nya, kemudian summary dari gudang-gudang yang kita miliki, seperti itu. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, kita langsung ini saja ya, lihat tampilan bagaimana tampilan dari laporan neraca atau balance sheet seperti ini. Jadi ini adalah tampilannya. Jadi kalau kita ingin langsung print, ini kita langsung print saja. Dan kita bisa cek dulu sebelum kita print, mungkin ini kita bisa print ke PDF atau bisa langsung print ke printer Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ada tampilannya. Kita bisa zoom. Kemudian mungkin kalau sudah sesuai, kita bisa langsung klik print. Oke. Dan kita bisa save di folder yang kita butuhkan, yang kita mau, seperti itu. Untuk cara printnya juga sangat mudah dan cepat ya Bapak Ibu. Jadi semua laporan yang ada di sini bisa langsung kita print
dengan cepat, dengan mudah, seperti itu. Profit and loss, ini adalah tampilannya seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya kita mungkin Bapak Ibu mungkin agak ribet sebegitu kalau kita ingin melihat laporan, tapi ketika kita sedang melakukan atau menginput transaksi mungkin ya. Misalnya kita contohkan kita sedang ingin menjurnal seperti itu, transaksi jurnal, terus kita ternyata butuh laporan nih, butuh laporan yang lain, dan tapi kita tidak ingin meninggalkan atau keluar dari transaksi atau jurnal yang sedang kita input seperti itu. Jadi kita tidak perlu back atau keluar dari inputan atau transaksi yang sedang kita buat, kemudian kita langsung aja ke menu go to sini. Jadi kita bisa melihat atau mencari segala laporan mulai apapun yang kita butuhkan dengan sangat mudah. Jadi kita tinggal cari aja namanya, kemudian kita klik dan bisa kita lihat laporannya di sini. Seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang tidak hafal mungkin letak-letak laporan keuangannya di menu mana, itu kita bisa mencarinya di langsung di go to sini. Jadi mencari apapun tuh bisa, melihat laporan apapun kita bisa langsung klik saja atau mencarinya di go to situ. Tinggal kita klik nama, kita tulis saja namanya seperti itu. Jadi untuk di Teleprime itu sendiri kita bisa ya Bapak Ibu mungkin yang tidak mungkin lagi ada di ruang misalnya Bapak Ibu mungkin lagi ada di luar kota, kemudian sedangkan laptop Bapak Ibu sedang di kantor, kemudian tapi Bapak Ibu tuh ingin atau membutuhkan secepatnya terkait laporan-laporan untuk membuat keputusan. Jadi di Teli ini kita bisa ya Bapak Ibu melihat secara online atau via cloud seperti itu. Jadi untuk user misalnya Bapak Ibu sedang di luar kantor, jadi untuk staf Bapak Ibu bisa langsung connect saja di sini untuk online akses, untuk online akses gitu, seperti itu kita bisa connect saja Bapak Ibu. Di sini saya contohkan misalnya kita ingin Bapak Ibu ingin melakukan melihat laporan keuangan perusahaan Bapak Ibu tapi sedang tidak ada di kantor seperti itu. Jadi seperti itu tadi kita sudah connect ya. Kemudian kita bisa langsung ke Google atau ke internet. Oke, dan nanti kita akan bisa, misalnya Bapak Ibu nanti tinggal connect ke internet, kemudian cari dan masukkan Teleprime, Telesolution maksudnya. Di sini sudah saya. Ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu yang sedang di luar kantor ya, untuk mau melihat laporan secara online gitu, seperti itu. Jadi kita login untuk akun Teleprime kita. Di sini akan kita buka reportnya. Kemudian ini adalah laporan logistik yang tadi sudah kita connect ke internet. Jadi ini kita bisa, Bapak Ibu mungkin ingin melihat laporan balance sheet seperti itu, kita bisa klik saja, semua laporan akan tersedia dan bisa dilihat oleh Bapak Ibu walaupun sedang berada di luar kantor. Jadi ini adalah tampilannya seperti itu.
Ini adalah tele cloud ketika kita ingin mengakses secara online. Oke, kita balik lagi ke tele. Kita sudah sampai ke pelaporan ya Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Sebelum mungkin saya mengakhiri demo kali ini. Mungkin tadi saat saya melakukan connect ke cloud mungkin tidak terlihat ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Sebentar, akan saya share lagi. Oke, tadi ternyata share screen-nya belum diganti. Tadi mungkin Bapak Ibu sudah melihat ketika saya connect ke menu company ya tadi atau perusahaan, nanti kita bisa langsung online akses, terus kita langsung connect saja, klik connect. Kemudian untuk Bapak Ibu yang sedang di luar, untuk yang mau mengakses secara online, Bapak Ibu bisa ke Tele Solution di sini. Oke, dan input data login detailnya. Bapak Ibu yang sudah Ibu Bapak miliki, kemudian di report akan muncul connected di sini, sudah terkonek logistik company yang sudah kita buat tadi atau yang sudah kita lihat transaksi yang tadi sudah dibuka. Kemudian kita misalnya Bapak Ibu ingin melihat laporan balance sheet atau neraca, tinggal klik saja seperti ini. Jadi dengan mudah gitu Bapak Ibu bisa melihat walaupun dari luar kantor seperti itu. Jadi ini adalah tampilannya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat berbagai jenis laporan yang Ibu Bapak butuhkan seperti itu. Oke, ada pertanyaan juga dari Ibu Cecilia. Di sini pertanyaannya tolong dijelaskan penggunaan software Teleprime terhadap inventory management. Oke. Jadi mungkin boleh tahu Ibu Cecilia itu Bu Cecilia maaf. Ini perusahaannya di bidang apa ya, Bu? Logistik juga ya? Mungkin kalau ke-mute kita langsung lihat aja terhadap inventory manajemennya ya.
Oke, untuk Bu Cecilia, maaf, untuk ini misalnya seperti apa ya Bu? Untuk inventorinya, jenis contoh inventorinya tuh seperti apa? Jadi kita bisa menyamakan persepsi seperti itu. Kita, untuk inventory di sini kan. Oke, untuk pertanyaan Bu Cecilia, terima kasih untuk pertanyaannya dan seperti inventory yang mungkin Ibu ingin apa ya untuk manajemen inventory Bapak Ibu, mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa melakukan demo juga secara detail dan khusus mungkin seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu Cecilia boleh memberikan nomor atau email Bapak Ibu atau bisa kontak langsung ke tim kami ya Ibu terkait manajemen inventory yang tadi Ibu tanyakan, karena untuk mempersingkat waktu dan pembicara kita sudah hadir saat ini yang tadi kita tunggu seperti itu. Jadi kita akan lanjut ke Mr. Binot seperti itu. Jadi untuk pertanyaan Bu Cecilia kita bisa jawab nanti di demo selanjutnya seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan kembalikan lagi ke Mbak Windy. Silakan Mbak. Terima kasih Mbak Eka Mona Lisa untuk demonya itu tadi. Nah, kebetulan kita udah bergabung nih, udah sama kita bergabung Pak Binot. Halo Pak Binot, untuk user experience-nya. Halo Pak Binot. Halo. Halo. Ya, bisa dengar Ibu? Oke, Pak Binot. Selamat bergabung Pak Binot kepada di webinar kita hari ini. Ya,
Ibu bisa Kita- dengar, Mbak? Iya, bisa nih, Pak. Oke, saya namanya Binod. Saya dari Semester. Kita punya perusahaan yang itu sebagai logistik juga, yang jasa pengurusan transportasi. Kita udah lama pakai teli ini, teli yang mulai awal sih dulu teli 6.3 versi 6.3. Setelah itu versi 7, versi 8, ERP 9. Jadi yang terakhir kita ambil itu Tele Prime. Jadi selama 17 tahun saya pakai experience yang Telenia, kita gunakan di perusahaan kami. Cukup lama juga ya, Pak, 17 tahun ya? Iya, udah 17 tahun lebih. Jadi mulai awal saya yang biasanya accounting, kerja accounting, laporan, keuangan, sama laporan ke kantor pajak, semuanya dari Tele. Cuman Tele Prime ada fasilitas yang tambah banyak saya lihat. Karena Tele Prime kan ini baru mulai, kalau nggak salah mulai Desember ya. Oh iya. Yang Prime-nya yang terbaru ini baru Desember ini ya, benar di-update-nya? Iya, benar diupdate. Sebelumnya kan ada Tele ERP. Jadi Tele Prime ini ada fasilitas tambah kayak TSS, jadi bisa cek online, work from home yang lebih aman. Sama ada fasilitas yang feature-featurenya juga ada tambahan. Kayak laporan misalnya ada outstandingnya berapa mau lihat. Jadi semua detailnya bisa muncul. Dulu kan Tele lama belum ada. So itu juga bagus. Sama yang Tele Prime kita yang laporan untuk khusus MIS Management Information Systemnya kayak receivable, payable itu juga bisa lihat dari Tele langsung bisa kirim ke customer kita. Dulu kan biasanya kita yang ambil data dulu, cetak, habis itu isi di Excel sheet, setelah itu bisa kirim lewat email. Sekarang langsung dari Tele Prime bisa kirim. Itu juga yang lebih lebih easy ya, lebih easy, lebih aman pada Tele atau accounting software yang lain. Jadi mempermudah pekerjaan juga ya, Pak Binot ya? Iya, permudahan kerjaan juga. Sama sekalian yang itu ada kalau misalnya currency-nya ada bisa gunakan 5-6 currency aja juga bisa. Jadi satu Tele accounting software bisa kerja mungkin grup company kayak di Singapore company bisa merge di sini juga. So Iya. itu juga aman. Terus saya cuma mau sharing experience saya lihat yang Telenia itu sebagai mungkin perusahaan kecil sampai perusahaan besar sama pabrik atau industrial sector semuanya yang bisa dia pakai karena Tele features yang itu ada fasilitas inventories dan fasilitas yang mungkin konfigur bisa sendiri sesuai yang perusahaan minta, sesuai yang dia butuh atau perlu. Jadi kalau misalnya ada material 1, material 2, material 3 bisa bagi-bagi juga. Jadi dari Tele bisa tahu laporan, oh material ini keluar dari pabrik berapa, masuk berapa. Jadi inward outward report juga bisa kita lihat. Oke. Mau tanya nih Pak, untuk modulnya sendiri, apakah modulnya yang udah ada dari Tele ini udah cukup lengkap nih untuk membantu bisnis logistik Bapak, atau apakah udah memenuhi ekspektasi Bapak nggak sih untuk kebutuhan sehari-harinya sendiri itu? Baik, sebenarnya sih udah cukup sementara sesuai yang perusahaan yang aktivitas terkait yang perlu yang report atau manajemen minta yang report ini, customer minta data ini, atau yang minta mau lihat yang misalnya faktur pajak. Ya, faktur pajak kan Ibu tahu logistik yang perusahaan itu kecil-kecil yang invoice-nya sehari mungkin kurang lebih 20 sampai 25 invoice atau Iya, lebih. benar. Jadi setiap hari kita kalau di kantor pusat sama cabang, misalnya kita punya cabang 5, jadi semua gabung aja 50 invoice. 50 invoice kalau dari Tele itu bisa sambungan yang copy paste, cuman yang datanya kita masukin ke Innova sistemnya.
Jadi maksud saya Innova System kan Ibu tahu yang formatnya itu kan harus perlu isi. Kalau dari Tele kita bisa ambil cuman pesta di situ bisa juga. Itu juga lebih aman maksud saya. So Ya benar ya Pak. ya, resikonya yang itu bisa bisa saving time ya. Kalau waktunya juga kita perlu untuk kerja lain. Jadi kalau teli sama faktur pajak cuman yang PPh 23 atau ada PPN itu semuanya perlu waktu. Jadi kita cari juga solusinya di mana yang lebih bisa cepat. Di mana yang bisa yang accounting software-nya bisa lebih dapat yang lebih efektif untuk manajemen, untuk yang staff kita yang kerja di sini juga bisa yang fokus kerja lain kalau bisa cepat selesai kerjanya ini. So, ini semuanya risikonya Ibu ya. So, maksud saya ada mungkin software yang accounting sebagian telepackage selain itu ada Easy, ada Accord atau saya udah pernah juga pegang. Tapi saya udah experience, saya sih sebenarnya saya suka yang telepackage ini karena tadi saya yang cerita. Gitu Ibu. Berarti solusinya sendiri untuk Teleprime sendiri udah memenuhi banget ya untuk membantu memperbaiki solusi kegiatan sehari-hari dan bukan cuma di keuangan aja ya Pak? Iya, bukan keuangan aja, ada yang itu yang lain juga yang bisa purpose-nya bisa purpose solve. Jadi kita tidak perlu yang kerja 2 kali. Jadi dulu kan telepackage yang lama kita ambil dulu cetak habis itu isi lagi di Excel sheet kirim ke customer-customer nasabah-nasabah dia minta datanya. Sekarang aja yang email satu klik udah kirim. Jadi datanya udah sampai di customer kita bisa follow up juga yang untuk outstanding-nya. Apakah yang laba ditahan atau biaya yang harus dibayar, hutang dagang atau apapun aja. Jadi kita yang financial report-nya bisa ambil dari Tele langsung kirim ke yang auditor kita. Jadi auditor kita cuman yang bikin SPT tahunan dari data kita yang itu copy paste juga. Itu juga lebih aman. Karena itu kan semua resikonya bisa lihat, oke pajak ini PPN 10%. Jadi ada yang kita laba kotornya dari laba ruginya kan ada jasa pengurusan transportasi yang penjualan berapa, harga pokok penjualan berapa. Jadi datanya cuman yang kita kirim ke konsultan kita, dia kan no usah lihat yang detailnya, jadi datanya bisa dikonsol sendiri 1% berapa, 10% berapa, withhold tax-nya berapa, jadi otomatis Ibu. Jadi perhitungan dari situ. Bisa ditebak juga berarti itu salah satu fitur favorit Bapak juga ya? Iya, maksud saya. Jadi satu platform bisa yang semua yang kerjanya bisa purpose-nya bisa fulfill gitu. Oke. Nih setelah experience dan pengalaman yang Bapak rasain nih selama 17 tahun pakai Teli ya Pak, bahkan akankah Bapak rekomendasiin Teli kepada perusahaan lain atau mungkin peserta yang lain yang bergabung pada webinar hari ini? Ya sebenarnya saya punya ada teman, tapi dia hari ini sibuk, mungkin selanjutnya kalau ada meeting. Mungkin selanjutnya dia bisa bergabung sama kita ya Pak Binot ya? Ya betul betul. Untuk peserta yang lain juga nih, mungkin setelah ngedengar pengalaman dari Pak Binot juga kan, sampai beliau setia banget pakai Teli selama 17 tahun lebih bahkan ya Pak? Iya, waktu dulu kerja di Singapura juga yang saya lebih awal di Singapura juga yang Tele. Sebagian perusahaan saya kasih tahu ke dia, oke ini Tele aja ERP waktu dulu. So itu juga negara-negara lain sih ada yang kan aktivitas mereka kan beda, purpose-nya beda, feature-nya beda. Jadi dari Tele itu friendly package, jadi bisa bikin sendiri yang sesuai dia perlukan. Gitu. Iya, benar banget nih. Walaupun webinar kita hari ini mengenai logistik, tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk perusahaan lain yang bekerja atau jasanya di luar logistik bisa juga pakai Teli karena Teli ini power of simplicity yang bisa mengikuti kebutuhan perusahaan lain di luar logistik atau mungkin retail, trading. Selain itu kita juga bisa ngikutin ya Pak ya. Betul, betul. Ya, jadi bisa mengikuti kebutuhan masing-masing perusahaan. Iya, iya. Baik. So, ini saya sangat banget hari ini saya bisa partisipasi yang webinar itu. Kemarin-kemarin saya ada sibuk jadi belum bisa.
Jadi saya ada yang perlu next meeting jam 12. Jadi Ibu terima kasih banyak. Saya boleh exit ya. Oke, saya juga terima kasih banyak nih Pak mewakili PT BIT. Udah Ya, Pak Binot bisa bergabung dengan kita, udah senang banget nih kita. ya betul. Terima kasih Terima banyak. kasih Pak. Iya, terima kasih banyak Pak Binot. Ya, oke. Selalu sehat ya. Take care. Amin. Sehat juga Pak Binot. Ya, situasi pandemi COVID ini selalu harus sehat, kesehatan Ibu. Iya, Ya, always. Selalu. oke. Terima kasih. Yuk. Oke. Wah, udah banyak juga sih ya sharing-sharing tadi dengan speaker Ibu Vira Yunanda, terus juga tadi ada Pak Binot dari PT Global Freight Semesta, terus juga ada demo langsung dari technical support kita yaitu Mbak Eka Monalisa, dan juga kita udah lakuin question and answer juga. Tidak terasa nih, kita udah sampai di akhir acara. Terima kasih banget saya ucapkan mewakili PT BIT. Saya ucapkan atas partisipasi Bapak dan Ibu semua dalam webinar hari ini. Kami berharap informasi yang sudah kami berikan akan sangat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kita dapat dipertemukan lagi dalam acara kami selanjutnya. Dan apabila Bapak atau Ibu ingin mengetahui lebih mengenai Tali Prime ini sendiri, yang sebelumnya belum sempat dilakuin demo dan ada beberapa yang Bapak Ibu pengen tanyakan secara spesifik, boleh banget untuk menghubungi nomor kita di 0821 2262 7502 atau di 0812 9823 4648, dan sudah saya tuliskan juga di kolom komentar. Itu adalah nomor business development kita yang akan dengan senang hati membantu Bapak Ibu jika ingin memerlukan hal lebih yang sebelumnya belum sempat kita showing di webinar kita kali ini. Dan juga untuk Bapak Ibu yang belum sempat bergabung dari awal nih dan kepengen tahu dari awal pembahasannya, kita juga bisa kirim recording karena webinar hari ini kita record dan kita bisa kirimkan ke Bapak dan Ibu yang menginginkannya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah berpartisipasi dalam webinar hari ini. Saya semoga selalu diberikan kesehatan dalam masa pandemik ini. Sampai jumpa di webinar-webinar kami selanjutnya, and have a good day.